Kita terusakan kajian kita As-Shalatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi tariqatihi. Ruwiyatin riwayat iyyaka wattiyasira wal ghadaba lan timuri fa innal ghadaba rusak temene murid-murid iku yusitu kerusakan ghadab al iman iman kama yusitu kaya oleh kerusakan apa asab iku putra wali al asala Rawahul Baihaqi riwayatakan ing hadis sahih Imam Al-Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kita sampai pada sebuah hadis hadirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bersabda dawuh kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Pesane Kanjeng Nabi datang sahabat Muawiyah, ya Muawiyah iyyaka wal ghadab. Wahai Muawiyah, hindarkan dirimu dari amarah. Mengapa? Fa innal ghadaba yusidul iman. Karena amarah itu bisa merusak iman. Kama yusidus sabir. Sebagaimana cara makna Jawa dengan putra wali. Seperti putra wali biasanya tambah jampaian. Lah bayi tuwek barang al-asala sebagaimana putra wali bahasa putra wali sekarang wis putra wali kaya dhewe ini sebagaimana putra wali itu bisa merusak terhadap mantu, begitu juga amarah itu bisa merusak terhadap iman seseorang. Kok sakit amarah itu bisa merusak pada iman seseorang, padahal amarah itu adalah sifat karakteristik pembawaan manusia. Sejak mulai lahir kalau sampai punya amarah. Bukti ini ketika cilik kalau sampai dijewet kalau terlalu nangis itu saja nih kamu larang dijewet. Artinya apa? Artinya amarah itu tidak bisa lepas dari diri manusia karena sebagai sifat karakteristik manusia. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, kalau dalam kitab Ihya itu dijelaskan komposisi nafsu manusia. Nafsu yang ada dalam jiwa manusia komposisinya dua. Satu syahwat keinginan ini konotasinya bukan hanya keinginan biologis mawon, tapi syahwat di sini termasuk keinginan apa saja untuk memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, itu adalah dorongan dari syahwat, termasuk juga keinginan untuk menyalurkan hasrat biologis. Yang kedua, komposisi nafsu itu selain syahwat juga ghadab, amarah. Maka amarah itu tidak bisa lepas dari diri seseorang. Tapi mengapa dalam hadis ini
Ghazali sekali lagi dalam kitab Ihya, dia meriwayatkan satu makalah ulama kepada anaknya, ya bunayya la yasbutul aqlu indal ghadab. Wahai anakku, akal sehat itu akan hilang tatkala seseorang dalam kondisi amarah. Wong mulai dalam kondisi amarah, akal sehat itu hilang dan akan kembali kalau amarahnya sudah reda. Makanya kalau dalam kajian fikih, seorang hakim, seorang qadhi tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia atau sangat senang, sangat bahagia sekali. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Lebih-lebih ketika seseorang itu dalam kondisi amarah, itu akal sehatnya hilang, objektivitasnya di dalam menilai sesuatu itu hilang, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak akan bisa objektif, tidak akan bisa mendudukkan perkara itu sebagaimana mestinya. Makanya terus kembali ke hadis Kanjeng Nabi itu dawuhan, idza ghadiba ahadukum falyasbut. Kalau salah satu di antara kalian, kalau sampai termasuk dalam keadaan marah, falyasbut, kalian diam dulu. Ojo ngomong, ojo berbuat apa-apa, diam dulu, redakan amarah. Hakim mawon tidak boleh memutuskan perkara ketika marah. Padahal hakim jelas orang yang intelektualnya, keilmuannya tidak diragukan, itu saja tidak boleh memutuskan perkara ketika dia dalam keadaan marah. Nah, kembali dulu sampean. Makanya ini ustaz, ini kiai mari geger ambek bojone. Iku kok terus ceramah, iso marah-marah. Wong bapak-bapak iso keliru bebek-bebek. Hadirin para bebek-bebek ingkang kula mulyakaken banget. Soalnya wis pikirannya terkontaminasi kali amarah niku. Lho kembali ke Pak Khutbah, mari rame kali ibune arek-arek budal masjid khutbah wae. Saking muring-muringe nggih. Budal ku mboten delok-delok. Ketok kote dikira sebat disaut mawon. Tibake hubungi bojone iki. Jadi ketika seseorang itu marah, itu tidak boleh kali Kanjeng Nabi falyasbut, diamlah. Dalam hadis lain disebutkan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Lek awakmu tepak muring-muring, awakmu tepak ngadeg, duduk. Fa in dzalaba al-ghadab wa illa falyaqdi. Kalau dengan duduk amarahmu sudah reda, maka baru kembalilah berdiri. Tapi kalau dengan duduk amarah itu belum reda, falyaqdi, maka tidurlah. Gawe turu sing gak ilang. Tapi hadis itu Kanjeng Nabi menganjurkan falyaqdi, hendaknya wudu. Sebab setan itu tercipta dari api kalae kali air kali banyu. Makanya kalau sampai dalam kondisi marah, dikai meneng sing durung reda, kudu bergejolak mawon amarah kalau sampai kayak turu sing bergejolak mawon.
selama 40 hari. Surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah disebutkan wa ilwa'adna Musa arba'ina layla. Ketika Allah menjanjikan dan ketika kami menjanjikan Musa arba'ina layla 40 hari, Nabi Musa berangkat ke Tur Sina. Di tengah jalan Nabi Musa didangkali iblis. Tengah jalan Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur Sina dicegat kali iblis. Aja kita putih Nabi Musa. Aku ada madhep nama Allah Subhanahu wa taala, itu panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kula nyuwun tulung ten sampeyan saged. Ya tulung apa? Padahal kan Nabi Musa ini pun seperti oleh iblis pun seperti. Tapi iblis jelas pun seperti oleh iblis, pun seperti oleh musuhnya Nabi Musa, dia musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijalui tolong itu Nabi Musa buatan penolak, ditelok disik jalur tolong ngapi kepelek. Ini sebuah akhlak yang luar biasa. Anu Nabi Musa kalau ini jalur tolong terpanjenengan, Gusti Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Gusti Allah itu maha penerima taubat. Lek kula misale taubat, apakah saya ini diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tolong sampai tangletaken bincik lek padhep dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersaestu singkat cerita Nabi Musa setelah 40 hari menghadap kepada Allah, Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Musa mau kembali ditegur oleh Allah, Musa adil amanah, tegakkan penuhi amanah yang dititipkan kepadamu wahai Musa. Nabi Musa kelalem pada paling dipeseni iblis begini ini. Oh ya Allah, kula dipeseni kalian iblis, tanggap lek iblis iki tobat napa saged diterima tobatnya. Kan panjenengan itu Tawwabur Rahim, zat yang selalu menerima taubatnya siapapun dan pengasih lagi maha penyayang. Oh ya tak terima Musa terus Gusti Allah dengan satu syarat, lek biyen iblis itu tak laknat itu gara-gara gak gelem sujud nang Nabi Adam alaihi salam. Lek dhewek saiki kepengin tobat syaratnya kudu sujud nang makame Nabi Adam, mergo Nabi Adam wis wafat. Wis iki sampai nang iblis, sampai akan ketemu iblis, wangsul ketemu iblis. Iki enten syaratnya, iki syaratnya iblis lek sampean kepengin taubat nang Allah Subhanahu wa taala supaya diterima. Jawab iblis, wong Nabi Adam cek urip mawon kula boten gelem sujud, napa malih niki Nabi Adam pun mati. Wah, boten sudi kula Nabi Musa terus iblis. Akhirnya ngeten Nabi Musa keranten panjenengan iki sampun berjasa kepada saya. Meskipun saya tidak bisa melakukan perintah Allah itu, saya akan membalas jasa panjenengan. Ini satu contoh yang bagus juga, meskipun dari iblis. Di pulau sampai di bulan 3 nopo-nopo kali tiang dan hadis itu diterangkan kalau bisa imbangi pemberian itu. Kalau tidak bisa imbangi pemberian itu dengan doa. Jadi minimal pulau sampai di bulan diparingi nopo-nopo kali tiang, minimal berdoakan kepada. Di hadis disebutkan malam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, berarti boten berterima kasih kepada Allah. Krono sampai ini pun gak ada jasa Nabi Musa datang pulau boten sakit juga di nopo-nopo terpanjenengan, cuma pulau memberikan 3 pesan dan panjenengan. Jadi sing terkait kali tema kita. Yang pertama, pesan iblis datang Nabi
udhkurni hina taghdab. Niki penting Nabi Musa. Bagi Nabi Musa mohon penting kembali bagi kula sampeyan. Niki penting Nabi Musa sampeyan hendaknya mengingat saya sampai nenek-nenek teman kula niki Nabi Musa hina taghdab ketika panjenengan itu dalam keadaan marah. Sampai lek murid-murid sampai nilai-nilai pulau Nabi Musa. Kenapa? Fa inna ruhi fi qalbi, karena roh saya masuk ke dalam hati panjenengan. Kenapa iblis itu masuk ke manusia? Ketika seseorang marah, jawabannya mau makolai seorang ulama, mergo akale menungso niku lek tepat murid-murid niku hilang, akal sehatnya itu hilang, sehingga dia mudah dikendalikan. Makanya kalau sampai lihat murid-murid bisikan kencang, ilok noai, sentak nai, idono noai, sawat tenai, ganti kenai, water. Mari kalian Nabi, kita buat tiba akan kufal yaskut. Awakmu itu lihat tempat murid-murid menang. Kau coba berbuat apa? Ketika kamu berbuat, berkata, berbuat, ibu kok dikendalikan kalau iblis. Dimenang di situ. Ibu ya ada ngomel sampai gak kuat sampai tinggal ngali. Sebab kita sampai jawab hadirin. Murid-murid mulai dijawab tambah dadi, ibu tambah dadi sampai terpancing dadi bisa. Ayo mulai tak gatel, akhirnya susah. Padahal kalimat itu tidak boleh keluar dari seorang suami, karena kalimat itu tidak boleh dipakai main. Kalimat itu tidak boleh dipakai main-main. Ada 4 kalimat yang tidak boleh dipakai main-main, itu akan terjadi. Nomor itu 1, memerdekakan budak. Kalau dulu musim perbudakan, ada orang punya budak, kamu merdeka, sudah merdeka, tidak bisa dapat kembali. 2, talak itu ketika jatuh tidak bisa cabut kembali, makanya tidak boleh dipakai main-main. Terus nikah, kalimat nikah itu juga demikian, tidak boleh dipakai main-main. Yang keempat, sedekah. Bukan sakit kalau sampai menarik kembali sedekah kalau sampai. Misalnya kita Pak Tabir, kalau ini kita beliau dua pasir sak truk pembeli. Ini masjid kaya butuh pasir pun sampai double masjid. Oke, pun kalau terima. Kalau sudah diterima, ternyata 2 hari kemudian kalau sampai berubah pikiran. Angge pas saya belum tarik paling mulai joli sepeda. Boten sah. Jadi kalau sudah serah terima, kalau sebelum serah terima masih sah kita menarik pemberian kita. Tapi kalau sudah serah terima, haram kita menarik kembali pemberian yang sudah kita berikan. Kecuali wong ngekei anak, atau sebaliknya anak kepada orang tua. Misalnya enten tiang sepuh, ada orang tua kayak untuk sepeda motor anaknya. Kalau sepeda motor wapik, sepeda motor dadak nyekap sepeda motor gak tahu mulai. Nah ini saya cek gue sepeda motor ini perlu dino pisan mulai, seminggu pisan mulai. Wes kene tak cabut kembali sepeda motor. Mboten napa-napa. Itu haknya orang tua. Orang tua memberi kepada anak dicabut kembali, itu diperbolehkan. Jadi ketika dia itu marah, iblis masuk ke dalam hati. Wa ainaya fi ainik, mata saya Nabi Musa lek sampai tempat marah itu berada di dalam mata panjenengan. Makanya umur-umur matilah abang, ya abang dipedeli, duduk menikmati dewi, napa?
kabeh sing delok itu salah kabeh. Dalam kondisi murid-murid. Wa ajri minka majrada, saya akan memasuki diri panjenengan melalui aliran darah. Ulkurni idza ghadiba fa innahu idza ghadiba al-insan nafaqtu fi anfihi. Nabi Musa yang murid irungin lo sepul. Wong itu les irungin sepul kali iblis koyok tebu dicocok irungi murut banget irungi. Fama yadri ma yasna'u, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Masalahnya masuk gak oleh murid-murid. Dia murid-murid itu angsal apa boten. Wong murid-murid itu napa namine bagian dari karakternya manusia sejak lahir. Kanjeng Nabi piyambake murid. Dan hadis Muslim, riwayat Muslim, innama ana basyarun aghdhabu kama yaghdhabu basyar. Aku ini manusia. Aku ini juga marah seperti manusia yang lain. Jadi Kanjeng Nabi ini murid-murid Kanjeng Nabi. Berarti murid-murid itu boten dilarang. Apakah melampiaskan kemarahan itu juga tidak dilarang? Kanjeng Nabi juga pernah melampiaskan kemarahannya ketika Usama bin Zaid itu perang. Dalam peperangan ternyata Usama bin Zaid itu membunuh musuh yang sudah menyatakan kalimat syahadat. Dia musuh itu banyak membunuh kaum muslimin, tarung kali sahabat Usama bin Zaid, ternyata kalah. Ketika mau dibunuh kali Sayyidina Usama bin Zaid, musuh ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi jari ini Usama tebas saya, ditebas kali Usama bin Zaid. Pulang dari perang, Usama dimarahi kali Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi juga melampiaskan amal. Cuman jadi marah itu tidak dilarang, marah itu bukan dilarang, melampiaskan amarah itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah apabila kula sampean melampiaskan dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu artinya ngomong sing boten sae, menyakiti orang lain, atau mengucapkan kata-kata yang dilarang oleh agama, atau melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Itu sing dilarang. Selama kula sampean bisa mengontrol ucapan kita ketika kita marah, sebab terus Imam Syafi'i manis tiba walam yadhab fa huwa himar. Lek enek wong digarai gak iso ngamuk iku kudu wong, terus Imam Syafi'i. Iku jenenge himar. Himar keledai jalan. Iku lah boten saged ngamuk sampai pecuti boten tambah. Murid-murid tambah guyu jalan. Himar itu napa malih? Lah menungso iku kudu himar, menungso iku lek digarai mesti murid. Nah, murid-murid itu berarti sifat manusiawi tidak terkait dengan dosa ataupun pahala. Tinggal nanti bagaimana cara dia melampiaskan amarah. Kalau dia melampiaskan amarahnya dengan kata-kata kotor, dan itu disebut nangsa. Mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, dan atau melakukan tindakan perbuatan yang dilarang, dan itu yang tidak boleh. Tapi selama kita bisa mengontrol ucapan dan tindakan kita dalam melampiaskan amarah, itu tidak dilarang oleh agama. Wonten hadis riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan, inna finnari babun la yadkhuluhu illa man syafa ghadabahu bi maksiatillah. Di neraka itu ada pintu
ten rokok niku enten pintuan yang menurut Ibnu Abbas hadisnya berarti makhluk itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang yang melampiaskan amarahnya dengan kemaksiatan. Di selama seseorang itu kalau dalam kondisi amarah melampiaskan amarahnya tidak dengan kemaksiatan, tidak dengan ucapan yang terlarang, perbuatan yang dilarang, maka itu tidak dilarang oleh agama. Nah, cuma awak dewi ini kalau panjenengan ini kalau panjenengan dereng semerep ilmu nih ketika marah itu makanya kali-kali Nabi kaget menang sebab kalau sampai ketika melampiaskan ini yang sering itu kurang bisa mengontrol ucapan kalau panjenengan. Maka kalau seperti ini yang lebih baik adalah kita tahan amarah kita ketika tidak dalam hal-hal yang prinsip. Sebab amarah itu juga dibutuhkan. Ketika keluarga belum sampai diganggu, butuh amarah. Ketika harta belum sampai diambil orang lain dengan cara yang zalim, butuh amarah untuk mempertahankan. Apalagi ketika agama belum sampai ini diganggu oleh orang lain, maka itu dibutuhkan amarah juga. Dan dibutuhkan pelampiasan terhadap amarah itu selama pelampiasan itu tidak melanggar nilai-nilai syariat. Jadi terakhir ada sebuah hadis luar biasa di hadis ini. Hadisnya statusnya hasan, riwayat Imam Abu Dawud kali Imam At-Tirmidzi. Muka-muka belum sampai sakit melampai. Man kadzuba ghaiban, dan barang siapa yang dalam kondisi marah tapi dia bisa menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyam fadaw, padahal kalau dia melampiaskan itu mampu. Karena enten kula sampean ini tepak marah kate nglampiasno boten mampu. Contohnya kalau sampai marah kali atasan, kalau sampai punya atasan, kalau sampai tak jadi punya amarah, cuma ketika kalau sampai mau melampiaskan amarah kalau panjenengan, resikonya tinggi, bisa jadi nanti kita dimutasi, bisa jadi nanti kita dipecat dan lain sebagainya, sehingga amarah itu hanya dipendam saja. Anak murid-murid yang orang tua kati ngelampiasno kuatir kepala, jadi berarti sebetulnya dia itu punya amarah tapi tidak mampu untuk melampiaskan. Murid terhadap guru. Nah, hadis ini jika ada orang yang dalam kondisi marah tapi dia mampu mengendalikan amarah itu, meskipun seandainya dia lampiaskan dia mampu. Umpama dilampiaskan dia mampu, tapi dia kendalikan amarah. Maka apa yang terjadi? Ta'alullahu ala ru'usil khalaiqi. Allah akan mengundangnya nanti di hadapan seluruh makhluk. Bila kalau sampai di sana ibu yare-yare saja dibalas lagi sakit. Tapi kalau sampai milih penemu boten balas. Kalau panjenengan kalau anak itu gregetan saja itu murid-murid, tapi kalau sampai pendam, misalnya murid-murid kita kalau sampai pernah orang tua, murid-murid bisa dipantes saja, tapi itu kita kendalikan. Maka Allah akan memanggil kita di hadapan makhluk yang lain, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Lalu apa? Hatta yughayyiruhu, Allah akan memerintahkan kepada dirinya untuk memilih minal huril in, dari berbagai bidadari. Di hadisnya kuat ini hadis
milih model macam-macam. Jadi dalam surat nomor Ali Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mungkin keterangan ini sangat bermanfaat, maslahat barokah fi dunya wal akhirah kami kula panjenengan lan mugi kula panjenengan dipun paringi kekuatan lahir batin kalian Allah Subhanahu wa taala bisa lebih bijak, utamanya bisa lebih bijak ketika kula sampai dalam keadaan emosi, dalam keadaan amarah, sehingga itu membawa kebaikan kula panjenengan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah.